Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emo. Saya dari Prodi PAI semester 7 kelas karyawan Universitas Islam Al-Iya Kuningan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Evaluasi Pendidikan. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja simak video selanjutnya. Nah, pada bab 4 ini, prinsip-prinsip dan prosedur penilaian tes hasil belajar ada 4 materi. Yang pertama, penskoran dan penilaian scoring atau grading. Yang kedua, prinsip-prinsip penilaian. Yang ketiga, acuan penilaian. Dan yang keempat, prosedur pemberian nilai. Nah, pada materi yang pertama, penskoran dan penilaian atau scoring dan grading. Nah, penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes pekerjaan siswa atau mahasiswa. Penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka atau mengadakan kuantifikasi. Angka-angka hasil penskoran itu kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui suatu proses pengolahan tertentu. Penggunaan simbol untuk menyatakan nilai-nilai itu ada yang dengan angka, seperti angka dengan tentangan 0 sampai dengan 10, 0 sampai dengan 100, atau 0 sampai dengan 4, dan ada pula yang dengan huruf A, B, C, dan E. Nah, cara penskoran hasil tes biasanya disesuaikan dengan bentuk-bentuk soal-soal tes yang dipergunakan, apakah tes objektif atau tes esai. Nah, untuk soal-soal objektif biasanya setiap jawaban benar diberi skor 1, dan setiap jawaban yang salah diberi skor 0. Total skor diperoleh dengan menjumlahkan skor yang diperoleh dari semua soal. Nah, untuk soal-soal esai, dalam penskorannya biasanya digunakan secara memberi bobot atau weighting kepada setiap soal menurut tingkat kesukarannya atau banyak sedikitnya unsur yang harus terdapat dalam jawaban yang dianggap paling baik. Untuk penskoran soal-soal objektif, sering dipergunakan rumus correction for using atau dapat juga disebut sistem denda. Nah, adapun rumus correction for using yang biasa dipakai adalah sebagai berikut. Untuk soal-soal multiple choice, yaitu S sama dengan R min W per N min 1. Nah, untuk soal-soal true false, S sama dengan R min W karena N min 1 min 1. Nah, keterangannya S, skor yang dicari, R, jumlah skor yang dijawab benar, W, jumlah soal yang dijawab salah, N, jumlah option atau alternatif jawaban tiap soal. 1 adalah bilangan tetap. Di samping pendapat yang menganggap perlu digunakannya correction for using dalam penskoran, ada pula pendapat yang menganggap bahwa penggunaan rumus correction for using itu tidak dapat atau tidak ada gunanya dan bahkan tidak mengenai sasarannya. Adapun alasan dari pendapat yang terakhir ini dikemukakan sebagai berikut. Nah, yang pertama, dalam praktek sulit sekali diketahui mana jawaban yang benar dan salah yang diperoleh sebagai hasil terkaan saja dan mana yang bukan hasil terkaan. Nah, yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan kepada keadaan kita harus menarik kesimpulan tanpa memiliki data informasi yang lengkap, sehingga kemampuan menggunakan pengetahuan yang tidak lengkap menjadi suatu tujuan mata pelajaran tertentu atau mata ajaran tertentu. Misalnya, sulit bagi kita untuk membedakan secara halus antara nilai 5,5, 5, 3/4, 5, 7/8, dan sebagainya. Nah, persoalan ini akan lebih dipersulit lagi dengan adanya kebiasaan yang salah dari para penilai atau pengajar yang hanya memakai rentangan angka 5-8. Ada yang memakai 5-7 dan semacamnya, sehingga kualitas yang sama tidak dilukiskan dengan nilai nama atau dengan kata lain. Untuk kualitas kemampuan atau penguasaan yang sama terlukiskan dalam angka berbeda bagi setiap penilai. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa di satu pihak kita lihat adanya peranan penting yang diberikan kepada nilai-nilai sebagai simbol prestasi akademis siswa atau mahasiswa. Tetapi di lain pihak kita melihat pula adanya kekurangan dan pemberiannya. Nah,
Berikut ini, saya akan kemukakan beberapa kekurangan tepatan dalam cara pemberian nilai yang lazim dilakukan di hampir semua tingkat lembaga pendidikan. Nah, yang pertama, apabila pemberian nilai itu mempergunakan standar mutlak di luar situasi mengajar. Nah, misalnya dengan mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna kecuali Tuhan, sehingga nilai 10 yang melambangkan kesempurnaan tidak pernah diberikan. Nilai 9 hanya untuk guru yang mengajarkan, sehingga yang berhak diterima oleh para siswa dan mahasiswa hanyalah nilai 8 ke bawah. Nah, cara yang kedua juga kurang dapat dipertanggungjawabkan ialah membedakan cara menilai dalam pengajaran ilmu eksakta dengan cara menilai ilmu-ilmu sosial, atau yang bertolak dari pendapat bahwa dalam ilmu-ilmu sosial tidak terdapat jawaban yang eksak, betul atau salah. Nah, kelemahan argumentasi ini akan ternyata bila kita telaah kembali prinsip-prinsip penyusunan soal. Cara yang ketiga yang juga perlu kita hindari ialah dimasukkannya unsur-unsur yang tidak relevan dengan tujuan tes dalam mempertimbangkan pemberian nilai seperti kerapian tulisan, panjang pendeknya uraian jawaban, atau sikap sopan santun dalam menjawab, biasanya dalam ujian lisan. Di samping ketiga cara seperti telah diuraikan di atas, dewasa ini di sekolah-sekolah kita mulai terkenal cara penilaian menggunakan dasar perhitungan kurva normal dengan menggunakan deviasi standar dan min, seperti antara lain kita lihat dalam mengkonversikan skor-skor mentah atau raw scores yang diperoleh dari hasil ujian akhir sekolah ke dalam nilai standar 0 sampai dengan 10 untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam rapot atau STTB. Jika kita pelajari dengan teliti cara menilai dengan menggunakan perhitungan statistik seperti itu, ada juga yang mengandung kelemahan-kelemahan. Nah, hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam pembicaraan tentang prosedur penilaian. Nah, materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip penilaian. Untuk dapat melakukan pengukuran dan penilaian secara efektif, diperlukan latihan dan penguasaan teori-teori yang relevan dengan tujuan dari proses belajar mengajar sebagai bagian yang tidak terlepas dari kegiatan pendidikan sebagai suatu sistem. Nah, adapun beberapa prinsip penilaian itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif. Ini berarti bahwa penilaian didasarkan atas sampel prestasi yang cukup banyak, baik macamnya maupun jenisnya. Nah, yang kedua, harus dibedakan antara penskoran atau scoring dan penilaian atau grading. Hal itu telah dibicarakan dalam uraian terdahulu. Penskoran berarti proses pengubahan prestasi menjadi angka-angka, sedangkan dalam penilaian kita memproses angka-angka hasil kuantifikasi prestasi itu dalam hubungannya dengan kedudukan personal siswa dan mahasiswa yang memperoleh angka-angka tersebut di dalam skala tertentu. Yang ketiga, dalam proses pemberian nilai hendaknya diperhatikan adanya dua macam orientasi, yaitu penilaian yang norms referenced dan criterion referenced. Nah, untuk norm referenced evaluation adalah penilaian yang diorientasikan kepada suatu kelompok tertentu. Jadi, hasil evaluasi perseorangan siswa atau mahasiswa dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. Prestasi kelompoknya itulah yang dijadikan patokan atau norm dalam menilai siswa atau mahasiswa secara perorangan. Penilaian norm referenced selalu bersifat kompetitif intra-kelompok. Nah, criterion referenced evaluation ialah penilaian yang diorientasikan kepada suatu standar absolut tanpa dihubungkannya dengan suatu kelompok tertentu. Misalnya, penelitian prestasi siswa atau mahasiswa yang didasarkan atau suatu kriteria pencapaian tujuan instruksional dari suatu mata pelajaran atau bagian dari mata pelajaran yang diharapkan dikuasai oleh siswa atau mahasiswa setelah melalui sejumlah pengalaman belajar tertentu. Yang keempat, kegiatan pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Nah, ini berarti bahwa tujuan penilaian di samping untuk mengetahui status siswa dan menaksir kemampuan belajar serta penguasaannya terhadap bahan pelajaran,
juga digunakan sebagai feedback atau umpan balik baik kepada siswa sendiri maupun bagi guru atau pengajar. Dari hasil tes, pengajar dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa tertentu sehingga selanjutnya ia dapat melakukan koreksi terhadap kesalahan yang diperbuatnya dan atau memberi reinformation sebagai prestasi yang baik. Nah, yang ketiga yaitu ada acuan penilaian. Nah, acuan penilaian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP. Yang kedua, penilaian acuan norma atau PAN. Nah, untuk penilaian acuan patokan atau PAP bisa disebut juga suatu penilaian disebut PAP jika dalam melakukan penilaian itu kita mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau instruksional yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, kalau penilaian acuan norma PAN secara singkat dapat dirumuskan bahwa penilaian acuan norma PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk di dalam kelompok itu. Nah, sebagai rumus dapat kita lihat di situ ada P tambah Q tambah N tambah N R per 2 tambah N. Nah, artinya P itu di sini nilai rapor semester 5, yang Q nilai rata-rata sumatif semester 6, yang R nilai MTANAS murni atau NEM, yang N koefisien dari NEM atau koefisien R. Nah, dapat kita lihat pada contoh tersebut halaman 78 teman-teman bisa melihatnya di sana. Nah, materi selanjutnya yaitu prosedur pemberian nilai. Ya, materi yang selanjutnya yaitu prosedur pemberian nilai. Nah, di sini ada beberapa prosedur penilaian. Yang pertama di sini ada prosedur penilaian yang paling sederhana atau mungkin juga dapat dikatakan paling tua dan banyak dilakukan di lembaga pendidikan kita. Ialah prosedur yang tidak membedakan dengan jelas adanya dua fase, yaitu fase pengukuran dan penilaian. Nah, prosedur ini mengandung lebih banyak kelemahan daripada kebaikan. Dalam pelaksanaannya sering dikacaukan antara penskoran dan penilaian, atau yang lebih lazim lagi angka atau skor yang sebenarnya merupakan biji langsung dianggap sebagai nilai yang kemudian dipergunakan sebagai alat untuk menentukan vonis sebagai siswa atau mahasiswa yang memperoleh biji tersebut. Nah, yang kedua, prosedur ini dan berikutnya adalah prosedur yang telah memisahkan fase pengukuran dan fase penilaian dengan pelbagai variasi mulai dari yang relatif sederhana sampai dengan yang lebih rumit dan sophisticated. Yang pertama ialah prosedur penilaian dengan membuat peringkat skor-skor dalam bentuk tabel-tabel distribusi, atau untuk lebih jelasnya periksalah tabel 8 dalam lampiran. Nah, kita bisa lihat tabel 8 dalam lampiran dengan membuat rentangan skor teoritis dari 0 sampai dengan N dalam ukuran disebut dengan rentangan skor ideal. Yang ketiga, prosedur penilaian dengan menggunakan persentase banyak digunakan karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Penilaian dengan persentase ini umumnya dikaitkan dengan skala penilaian 0 sampai dengan 10 atau 0 sampai dengan 100 dengan langsung mentransformasikan persentase yang dimaksud menjadi nilai. Nah, yang keempat, prosedur yang menggunakan teknik statistik yang lebih kompleks, yaitu yang dinamakan prosedur penstandardisasian dan penormalisasian. Nah, dikatakan penstandardisasian karena dalam mentransformasikan skor-skor hasil pengukuran suatu kelompok siswa menggunakan rentangan yang disebut deviasi standar, yaitu penyimpangan rata-rata yang dihitung dari nilai titik tengah kelompok yang disebut mean atau rata-rata hitung aritmatik mean. Nah, prosedur penilaian yang menggunakan teknik statistik seperti diuraikan yang di atas hanya cocok dan baik digunakan jika yang pertama, pencaran skor-skor aktual yang diperoleh mendekati pencaran kurva normal. Yang kedua, jumlah kasus siswa yang dites cukup besar, minimal 50 atau lebih baik lagi jika 100 ke atas. Oleh karena itu, untuk penilaian terhadap nilai-nilai ujian akhir sekolah yang biasanya dilaksanakan secara rayonisasi,
atau ujian masuk perguruan tinggi yang biasanya diikuti oleh sejumlah besar siswa, prosedur penilaian terakhir ini lebih dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Nah, pada materi yang selanjutnya yaitu cara menghitung indeks prestasi. Nah, indeks prestasi atau bisa disebut juga dengan IP adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai yang menggambarkan mutu prestasi belajar mahasiswa selama satu program semester. Nah, caranya, bobot nilai yang harus dipergunakan adalah sebagai berikut: nilai A, B, C, D, TL. Bobotnya 4, 3, 2, 1, 0. Nah, bagaimana cara rumus penghitungan IP yang dapat digunakan? Nah, IP sama dengan BN kali K per K. Nah, keterangan ini IP adalah indeks prestasi. BN bobot nilai akhir yang diperoleh untuk setiap mata kuliah. K harga SKS masing-masing mata kuliah. Oke, kita langsung kepada materi indeks prestasi kumulatif atau IPK. Siapa sih yang nggak tahu seorang mahasiswa IPK tersebut? Nah, IPK itu dihitung setiap akhir semester dengan menggunakan rumus. Rumusnya bisa kita lihat. Nah, di mana XI adalah beban SKS suatu mata kuliah tertentu, YI adalah nilai prestasi belajar dari mata kuliah tersebut. Nah, IPK dalam semester memperhitungkan semua mata kuliah yang telah diambil sampai dengan semester itu. Mata kuliah yang belum lengkap tidak dimasukkan ke dalam perhitungan IPK. Nah, untuk indeks prestasi kumulatif minimal atau disebut juga IPKM adalah 2,2, tidak termasuk mata kuliah yang belum lulus. Mereka yang punya IPKM di bawah 2,2 dikeluarkan setelah menerima surat peringatan 3 kali. Nah, beranjak pada materi terakhir, yaitu di sini ada indeks prestasi akhir atau bisa disebut juga dengan IPA. Dihitung berdasarkan dua komponen, yakni indeks prestasi kumulatif IPK dan nilai tesis NT dengan rumus sebagai berikut. IPA 0,80 kali IPK tambah 0,20 kali NT, di mana nilai tesis dihargai 20% terhadap IPA bagi mereka yang mengambil jalur non-tesis. IPA sama dengan IPK. Oke, itulah tadi materi yang sudah saya paparkan dari prinsip-prinsip dan prosedur penilaian tes hasil belajar. Ada dari penskolaran dan penilaian, prinsip-prinsip penilaian, acuan penilaian, prosedur pemberian nilai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil IPK kita dengan baik. Nah, itulah tadi materi yang sudah saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.